Hari ini tadi sudah mendengarkan tentang depresi, ya, tentang problem kejiwaan. Hari ini kita mau dengarkan yang disebut problem skoliosis. Pernah dengar nggak? Yang kenceng dong, ngomong pelan-pelan. Pernah skoliosis, pernah dengar? Pernah dengar ya? Ada yang bisa nggak? Dari sini apa itu skoliosis? Tulangnya kenapa? Yang keras. Kenapa? Tulangnya bentuknya? Kalau yang sini? Sama. Yang situ? Yang cowok-cowok? Tulangnya ngapain? Tulangnya ngapain? Ada nggak? Oke, udah ya, kita lanjut ya. Betul. Apa itu skoliosis? Kita lihat. Skoliosis itu apa? Tulang punggungnya bengkok. Tulang punggung itu dari mana, Dek? Tahu nggak? SMP udah diajarin belum? Tulang apa belum? Udah toh? Dia udah tahu kan tulang punggung dari ujung sini sampai ke? Nah, betul. Tulang punggungnya bengkok. Kenapa sih? Anak muda, penampilan, betul? Masa gini, benar? Ya. Kemudian ada yang menimbulkan nyeri, berjalan, problem, berlari, sesak nafas, itu yang problemnya, dan emosional dan perilakunya. Penampilan biasanya kalau remaja gitu number one, betul? Ya, kalau bentuknya S, dia tidak akan mengganggu suatu ketemu teman malu, ditanya semua orang malu, ya. Tapi sebetulnya paling penting adalah sesak nafas, ya. Itu yang tidak diperbolehkan pada orang penderita skoliosis. Yuk. Memangnya tulang belakang harusnya kayak apa sih? Kira-kira kayak apa tulang belakang yang kau bilang bengkok ini nih? Lurus. Dari mana lurus lihatnya? Dari? Kamu lihat orangnya lurus dari mana kau? Gitu. Hah? Dari mana? Dari cara jalan? Hah? Dari apa yang kenceng dong? Dari apa? Cara jalan. Terus apa lagi? Bisa. Postur, lihatnya dari mana kira-kira? Kamu lihat temanmu lagi gitu, kayaknya skoliosis itu lihatnya dari mana? Punggung, dari depan, belakang, atas, bawah, mana? Belakang. Oke, kita lihat ya. Next yuk. Tuh lihat itu normal spine and spine. Itu beda ya. Yang satu lurus kamu lihat dari belakang, yang satu bengkok. Bentuknya S. Tidak menyenangkan kalau kita punya tulang belakang yang bengkok. Banyak sekali ya. Oke, next. Kenapa bisa skoliosis sih? Bisa satu, kamu dapat sejak kamu lahir. Itu bawaan, ya. Gak bisa protes kalau begitu, ya. Tapi bagaimana nanti, ya? Kemudian posisi tubuh yang buruk, gimana coba? Kalau jalan gini nih, ya. Hai bro, gitu kan? Nah, suka begini, ya toh? Suka begini, bener? Foto-foto gak apa-apa sebentar. Duduknya miring kiri, duduknya miring kanan dalam waktu yang lama. Apalagi kalian masih masa tumbuh, karena masih pengen tinggi lebih tinggi lagi enggak? Masih kan? Nah, berarti kan masih tumbuh nih. Bayangin sesuatu yang tumbuh kayak bonsai. Begitu tumbuh, kamu miring pada satu sisi, dia akan mengikuti kemiringannya. Paham ya? Oke, otot tubuh kiri kanan nggak seimbang. Kanan kiri itu kan seimbang dong. Tanganmu kanan ada, tanganmu kiri ada. Ada tubuh depan, ada tubuh belakang. Berarti ada punggung yang kanan, ada punggung yang kiri. Itu yang tidak seimbang. Kemudian cedera pada tulang, benturan atau kecelakaan atau apapun menimbulkan cedera, itu bisa menimbulkan bengkok. Paham ya? Oke? Ya, yuk next. Ciri-cirinya apa? Perhatikan. Ini yang harus kalian pelajari. Kalian remaja. Remaja harus memperhatikan ini ya. Kalau nggak memperhatikan, nanti kalau sudah terlanjur, repot. Ya? Oke, tuh lihat. Ada apa itu? Bengkok. Perhatikan bengkoknya. Jadi bisa bagaimana? Bisa miring begini, betul? Bukan action loh ya. Nah, tapi memang miringnya begitu. Begini, punggungnya tidak sama, betul? Bisa saja di belakangnya ada berdolan, ya ada punuk seperti itu. Nah, itu ciri-cirinya salah satu yang bisa kita lihat dengan segera. Oke? Next. Kenapa tulang punggung harus lurus? Kenapa sih harus lurus? Karena kamu kan perlu olahraga, perlu aktivitas, kamu perlu lari, ada yang naik olahraga naik sepeda, ada yang
Bayangin coba, kalau dia pemain sepak bola tapi dia miring, pemain basket dia miring, apa yang terjadi waktu dia shoot? Dia mau shoot nih, terus gimana? Benar? Kalau dia miring, nggak akan masuk dengan baik ya, karena postur itu menentukan sekali komposisi, ya, aksis dan lain sebagainya, seperti itu. Ya, bolanya nggak masuk, ya. Oke, yuk kita lihat next. Ya, yang miring sering apa coba? Sakit pinggang. Kenapa dia sakit pinggang? Karena miring dong. Kamu sepanjang hari miring gini nih. Pinggangnya sakit nggak? Sakit. Ya, kemudian kalau itu paling cepat tumbuh usia berapa? Lihat ini, sebelum 18 sampai 21. Begitu kamu anak perempuan, begitu apa? Menstruasi. Kalau anak perempuan menstruasi, kecepatannya langsung tumbuhnya dengan cepat. Posisimu tidak baik, bila kita tidak perbaiki, akan menetap ketika kalian tidak tumbuh lagi. Laki-laki pun sama. Ketika dia tumbuh jadi dewasa, remaja itu tetap bengkok, apa yang terjadi? Menetap di usia tua. Sesek nggak dokter? Tanyanya ke saya. Bisa saja, tergantung derajat skoliosisnya. Kamu pengen jadi apa? Penari. Kalau skoliosis, apa nggak menjadi lebih berat? Nah, makanya tolong dicek apakah saya skoliosis atau bukan, sehingga bisa diperbaiki sebelum terlambat. Ya, yuk. Terus harus bagaimana kalau aku skoliosis? Tuh lihat, dapat disembuhkan? Ya, caranya gimana? Lihat, latihan menggunakan alat bantu dan satu lagi adalah operasi. Kalau miring banget 50 derajat, itu kan miringnya begini. Tuh, gimana coba? Bener? Sesek dia, nggak bisa nafas, ya. Jadi salah satu itu. Nanti kita ngobrol lagi ya sama dokter-dokter ya. Oke, yuk. Nah, ini ada salah satu latihan-latihan yang diberikan, bahwa ada beberapa latihan untuk mencegah terjadinya, untuk perbaikan skoliosis. Mencegah terjadi kita bisa, tapi perbaikan bila skoliosis salah satu latihannya seperti ini. Oke? Ya, yuk next. Nah, olahraga apa yang boleh nih yang disarankan? Low impact, risiko cederanya rendah. Bilateral kiri kanan, multilateral physical development. Nanti kita diajarin apa itu fleksibilitas, apa itu strengthening, cardio, ada renang dan lain sebagainya. Ya, jadi apa yang paling baik buat saya tergantung. Kalau tulang belakang posturnya baik, nggak apa-apa. Tapi kamu juga jangan, anak muda, terutama yang tinggi-tinggi itu, kalau jalan gimana? Senangnya gini karena apa? Teman-temannya pendek-pendek. Hasil akhirnya tulangnya bermasalah. Ya, oke? Nggak nakutin lo yo, ini cuma cerita. Ya, gerakan yang tidak boleh apa? Tuh ini salah satunya. Bingung padahal setiap hari saya melakukan ini. Nah, paham ya? Kenapa? Ya kalau posturnya bermasalah. Bener nggak? Kalau postur bermasalah boleh nggak? Boleh, kalau dan harus bilateral ya. Habis begini terus ngapain lagi? Satu lagi, bener nggak? Ya, jadi selalu bilateral. Oke? Yuk next. Nih olahraga kira-kira. Kalau sudah skoliosis ini itu, bener nggak? Kalau belum boleh nggak? Latihan tanah. Boleh. Kalau udah skoliosis, diperhatikan dulu skoliosis ada di mana. Ya, itu ada yang macam-macam itu, tenis, gitu kan? Ya, padel. Ada yang ikut padel kan? Belum ya? Yuk, next. Gerakan yang memperburuk apa? Tuh, duduknya, postur duduknya, posisi. Nanti waktu kamu screening, kita screening bersama-sama. Kita mesti lihat bahwa apakah duduk kita bermasalah atau tidak. Ya, tidurnya juga, tengkurap juga tidak disarankan, harus terlentang bila kalau memang betul skoliosis. Oke? Next. Menggunakan, nah itu yang saya bilang, penggunaan brace. Brace itu buat apa sih? Itu yang awalnya seperti ini, ketika sudah digunakan dari 25 derajat menjadi 5 derajat, karena miringnya pakai derajat, ya kan? Kalau udah 50 gimana? Operasi, ya? Ya kalau awal-awal begitu, kita bisa lakukan latihan sebelum menjadi lebih berat. Ingat ya, remaja itu saat yang paling berbahaya, saat yang penting, ya. Jadi tolong diperhatikan your posture, ya, biar kamu cita-citamu yang tercapai apapun nantinya, ya. Oke, next. Tujuannya apa? Satu, postur lebih terkoreksi, mencegah tulang tidak semakin bengkok, mengurangi nyeri dan gejala sesak, ya. Jadi kuncinya kita harus tetap aktif, tetap jangan duduk aja, jangan main gadget aja, bengong aja. Gadget itu gimana posisinya? Gini kan? Ya, main HP, ya kayak tadi sudah dibilang, main game, jam-jaman main game, duduknya nggak benar,
melorot duduknya, miring. Nah, itu menyebabkan ketika kamu tumbuh seperti bonsai. Nah, gitu kan. Ada bonsai, kita bikin kan, dikasih itu, ikutin kan pertumbuhannya sama. Kalau kamu dengan posisi itu akan begitu juga. Ya, oke, next. Baik, terima kasih. Ada yang mau ditanya? Apa? Tunjuk jari. Ya.